Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini, terutama di masa pandemi COVID-19, kita sebetulnya belum diizinkan untuk bertatap muka. Maka dari itu, pembelajaran yang kita lakukan adalah dengan sistem daring atau dalam jaringan. Pembelajaran seperti ini menuntut kita untuk berkomunikasi melalui telepon genggam yang kita punya. Maka dari itu, Bapak akan menjelaskan adab atau tata cara menghubungi atau berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru yang baik dan benar. Anak-anakku, poin pertama dalam adab menghubungi Bapak Ibu Guru adalah pemilihan waktu yang tepat. Tentu saja kita tidak mungkin menghubungi Bapak Ibu Guru di tengah malam, karena tengah malam adalah waktunya untuk beristirahat. Poin yang kedua adalah awali dengan salam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tentu saja ketika kita bertemu dengan seseorang, hal pertama yang kita ucapkan adalah salam. Maka dari itu, melalui handphone juga, melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, atau aplikasi yang lainnya, kita menghubungi Bapak Ibu Guru awalnya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Bukan dengan panggilan nama, bukan, apalagi sekarang biasanya dengan huruf P. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Poin yang ketiga adalah ucapkan maaf. Setelah salam Assalamualaikum, maka ucapkanlah kata maaf. Kenapa kok kita harus mengucapkan kata maaf? Karena mungkin saja ketika kita mengirimkan pesan atau ketika kita mengechat Bapak Ibu Guru, mungkin Bapak Ibu Guru sedang berada di kesibukan atau mungkin sedang waktu istirahat. Maka dari itu kata maaf perlu kita ucapkan, karena takutnya mengganggu waktu-waktu istirahat atau waktu sibuk Bapak Ibu Guru. Setelah mengucap kata maaf, poin yang keempat adalah sampaikan identitas. Jadi, mohon maaf Bapak siapa, saya, nama, dan kelas. Nah, silakan sampaikan identitas, nama, dan kelas supaya Bapak Ibu Guru tahu siapa sih ini yang menghubungi. Maka dari itu, apabila identitasnya tidak disebutkan, kemudian kata maaf pun tidak kita cantumkan, itu adalah salah satu contoh adab yang belum baik ketika kita berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru melalui telepon genggam atau handphone. Kemudian setelah menyampaikan identitas, poin yang keempat yaitu menyampaikan maksud dan tujuan kenapa kita menghubungi Bapak Ibu Guru. Nah, setelah menyampaikan maksud dan tujuan, poin yang kelima adalah gunakan bahasa yang sopan. Tentu saja tidak hanya dengan Bapak Ibu Guru. Dalam penggunaan bahasa yang sopan, kita diharuskan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua. Baik itu dengan orang tua, baik itu dengan kakak kandung, saudara kandung yang lebih tua, baik itu dengan Bapak Ibu Guru dan lain sebagainya. Intinya, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, maka gunakanlah bahasa yang sopan, baik itu ketika kita bertatap muka atau berbicara langsung, maupun kita berbicara atau berkomunikasi lewat handphone. Apalagi kalau kita berkomunikasi melalui chattingan, terkadang bahasa yang kita utarakan tanggapannya pun berbeda dengan orang yang menerima. Berbeda dengan kalau kita berbicara langsung, intonasinya, ekspresinya kita tahu, sehingga itu meminimalisir
kemungkinan kecil untuk bersinggungan dengan hati, atau nanti kadang kalau tidak enak. Baik, untuk poin yang keenam, setelah kita menggunakan bahasa yang sopan, poin selanjutnya yaitu akhiri dengan ucapan terima kasih. Sebab apa? Sebab kita sudah menyampaikan apa yang kita inginkan, maka diakhiri dengan ucapan terima kasih. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, poin-poin tadi sangat penting untuk kita terapkan, untuk kita aplikasikan ketika kita berbicara dengan Bapak Ibu guru melalui handphone atau melalui media sosial. Tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, mungkin dalam dunia kerja kita juga berkomunikasi dengan atasan, dengan bos dan lain sebagainya. Maka adab-adab inilah yang perlu kita gunakan. Baik anak-anakku, mungkin kalian pernah berkomunikasi atau chatting dengan Bapak Ibu guru, kok ternyata chattingnya belum dibalas. Jangan berprasangka buruk terlebih dahulu. Kita cek lagi isi dari chattingan kita, apakah sudah menggunakan bahasa yang sopan dan baik, apakah di awal kita sudah mengucapkan salam, apakah di awal atau di dalam chattingan kita sudah mengucapkan permohonan maaf kalau kita mengganggu waktunya, apakah waktu kita mengirimkan pesan itu adalah waktu yang tepat atau belum. Maka dari itu, sebelum kita mengirim pesan atau chattingan atau berkomunikasi melalui handphone, media sosial dan lain sebagainya kepada Bapak Ibu guru, utamakan ke 5 poin yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya, yaitu pilih waktu yang tepat, awali dengan salam, ucapkan maaf, sampaikan identitas dan sampaikan maksud tujuan, gunakan bahasa yang sopan dan akhiri dengan terima kasih. Baik, sedikit yang bisa Bapak sampaikan, semoga ini bisa membantu anak-anakku ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, karena adab itu sangat penting. Kedudukan adab itu lebih tinggi daripada ilmu, karena menurut para ulama dahulukan adab di atas ilmu. Dengan adab, ilmu insya Allah menjadi berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.